足技だけ練習するとでも思ったの？あ、新庄があんな簡単に。くそ、あとちょ。わざとかかったっていうの。くそだ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Ken Kadoku Gaku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-8 guys. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Setelah Hobin dipukul habis-habisan oleh Taihun hingga babak belur, terus di sini dia dibuat terkejut dengan gerakan Taihun yang kayaknya semakin cepat guys. Taihun tak membiarkan Hobin lolos dan memukulnya dengan sangat cepat. Namun Hobin masih bisa menghindarinya, merasa jika Taihun itu seharusnya terpeleset karena lantainya basah. Padahal dia juga tidak memakai sepatu khusus. Pertarungan itu berbeda jauh saat dirinya melawan Pak Go, yang mana ketika melawan Taihun semua gerakan Hobin ditebak dengan mudah. Netizen pun berkata jika Taihun sama Pak Go itu berbeda, terutama pergerakan kaki. Hobin pun sadar jika perbedaan pergerakan kaki mereka itu berbeda jauh. Memang gerakan Taihun itu seperti kepleset, tapi aslinya dia itu sangat lincah. Para netizen berkomentar lagi bahwa orang pro itu berbeda karena mereka tidak hanya berlatih menendang. Taihun menggunakan gerakan kakinya untuk menutup jarak. Hobin yang udah nggak sempat lari dan bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun mengingat kembali latihan keras yang telah dia lakukan, di sini Hobin kembali menggunakan calf kick dan itu berhasil membuat Taihun kewalahan guys. Hobin yang udah kehabisan tenaga, namun lagi-lagi dia menggunakan calf kick karena hanya itu yang dirinya bisa sekarang. Ji-hyuk yang berharap agar Hobin berhenti teriak saat mau menyerang, lagi-lagi dan lagi Hobin kembali menggunakan calf kick yang tentu saja itu membuat Ji-hyuk bingung kenapa Hobin hanya terus menggunakan jurus itu. Ditambah lagi si Hobin itu sambil berteriak, merasa jika Hobin akan memukul pas lawannya berteriak. Dan benar saja guys, ketika Hobin kembali akan menggunakan calf kick dan Taihun hendak memukulnya, di sini Hobin dengan cepat menangkap tubuh Taihun dengan sangat erat, yang mana gerakan ini bernama tackle. Samdak yang pernah bertanya apakah Hobin masih kurang percaya diri setelah latihan selama ini. Apa Hobin takut tackle-nya tak mempan, yang mana saat Hobin mencobanya pada Pak Go itu bukanlah tackle yang sebenarnya. Tackle Hobin kemungkinan besar gagal saat itu karena Hobin melewatkan titik fokus yang vital, yaitu di bagian belakang lutut. Dengan teknik itu seharusnya mereka bisa mengalahkan lawannya, yang mana teknik ini bernama double tackle. Merasa jika dirinya berhasil membuat Taihun tak bisa bergerak, sedangkan Ji-hyuk merasa ada yang janggal karena tak mungkin Taihun bisa dikalahkan dengan mudah seperti itu. Dan dengan semua itu, kesempatan menang Hobin meningkat menjadi 50%. Ji-hyuk yang udah sangat yakin jika Hobin pasti akan menang. Bahkan para penonton juga udah banyak berkomentar. Samdak pernah mengingatkan Hobin bahwa dia tak boleh mengayun sambil memukul karena lawannya itu pro, jadi kesempatan Hobin itu hanya ada sekali. Dengan itu, inilah yang Hobin lakukan guys. Hobin nampak mengunci leher Taihun agar dia tak bisa bernafas, yang mana alasan dirinya selalu bergantung di dalam lemarinya adalah untuk memperkuat kepalan tangannya. Jurus kali ini adalah gerakan yang memberikan tekanan pada arteri karotis, yaitu cross choke. Hobin mempunyai waktu sampai 10 detik untuk membuat Taihun pingsan. Namun bukannya pingsan, si Taihun ini malah tersenyum manjoy. Dia berkata jika kaki Hobin tidak di atas kakinya. Taihun tahu jika itu adalah pertarungan pertama Hobin. Hobin sangat terkejut karena kuncian silang yang dirinya lakukan tak berhasil. Hobin pernah menonton video Samda tentang cara bertarung bagian 1, yaitu jangan pernah merasa lelah. Peraturan itu juga berlaku untuk mereka semua. Semakin sedikit pengalaman maka semakin mereka fokus untuk menang. Hobin yang merasa jika dirinya itu bodoh karena setelah semua latihan keras yang dirinya lakukan, semua itu tidak membuahkan hasil. Dia sadar jika dirinya itu terlalu terbawa suasana saat mengeksekusi gerakan dan kehilangan
dengan jejak dasar-dasarnya. Mengetahui Hobin bisa menggunakan tackle dan kuncian silang, Taihun mengakui bahwa Hobin telah bekerja keras. Netizen kembali berkomentar bahwa Taihun itu sengaja membiarkan dirinya kalah, dan ternyata alasan kenapa Taihun pura-pura kalah yang mana dia itu berniat untuk mengambil sepatu anti licin milik Hobin. Mengetahui itu tentu saja Hobin tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Samdak pernah mengingatkan bahwa orang biasa hanya dapat mengalahkan petarung taekwondo adalah dengan menghentikan mereka menggunakan tendangan. Kalau mereka gagal, maka jalan satu-satunya adalah lari. 1トントラックと 技が使えるな。 Scene pindah ke Monsung dan Bomi. Monsung paham kenapa Bomi itu marah, itu karena Hobin telah mengabaikan teleponnya sejak kejadian kala itu. Bomi yang tak ingin membahas Hobin, namun Monsung berkata jika kali ini dia itu sedang melawan orang pro. Awalnya Bomi kayak bodoh amat gitu, tapi mengetahui jika Hobin berhasil mengunci Taihun, si Bomi malah langsung menontonnya. Namun menurut Monsung, Hobin itu tidak akan menang karena dia melakukan gerakan yang blunder. Kembali lagi ke adu mekanik. Taihun nampak memasang sepatu anti licin milik Hobin, sedangkan Hobin nampak tidak sadarkan diri. Hobin sangat kesal karena kerja kerasnya selama ini sangat sia-sia. Namun para netizen terus mengesupport Hobin agar dia kembali bangkit, tapi dia udah menyerah karena udah kehabisan cara untuk melawannya. Bahkan Hobin meminta maaf sama penontonnya, tapi ketika Ji-hyo berkata jika dirinya pikir Hobin itu butuh uang. Mendengar itu seketika membuat Hobin terkejut dan kembali bangkit. Samdak pernah berkata kalau taekwondo bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya menggunakan kedua kaki. Berdasarkan info Ji-hyo, Taihun lebih dominan di kaki kanannya. Sadar akan sepatu licin yang Taihun gunakan di kaki kanannya, yang artinya Taihun akan menggunakan kaki kiri untuk menendang agar tidak kepeleset. 次こそ必ず決める。どんなく遠くに感じる。勝つことは可能です。 Hobin nampak sangat kesakitan, bahkan sampai tak bisa bernafas guys. Setelah terkena tendangan Taihun yang sangat kuat, Ji-hyuk yang panik karena Hobin sepertinya akan kehilangan kesadaran. Hobin yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Dalam keadaan yang sempoyongan, Hobin nampak menyerang Taihun. Namun dengan keadaan seperti itu, tentu saja Taihun dengan mudah menendang Hobin. Hobin yang masih bisa bergerak kembali menggunakan calf kick, tapi ya semua itu sia-sia. Gerakan taekwondo bisa dilakukan dari sudut manapun dan 360 derajat. Taihun yang tahu jika Hobin itu lebih dominan ke kaki kanan. Di sini Taihun menyerang kaki kanan Hobin hingga membuatnya sangat kesakitan. Namun Taihun menenangkannya karena dirinya itu menahan diri jadi tidak akan patah. Melihat Hobin yang udah nggak berdaya, Ji-hyuk memohon agar Taihun berhenti menyerangnya. Bukannya berhenti, si Taihun ini malah semakin brutal, yang mana dia menyerang Hobin menggunakan teknik back kick yang tentu saja itu membuat Hobin auto pingsan. Taihun berkata jika Hobin itu sangat beruntung, andai saja dirinya menggunakan kaki kanan, mungkin dia udah modar. Mungkin dengan tendangan kaki kirinya hanya akan membuat tulangnya retak. Sesuai kesepakatan, Taihun akan mengambil channel mereka dan meminta Ji-hyuk untuk menjadi kameramennya. Tapi seketika Ji-hyuk sangat shock dan menyuruhnya berhenti. Namun yang ia maksud bukan Taihun tapi Hobin. Hobin nampak kembali bangkit dan berkata jika back kick taekwondo sangat berbahaya meski hanya tergores. Oleh karena itu dirinya melatih tubuh agar bisa menahannya. Ji-hyuk menyuruh Hobin agar berhenti karena jika seperti itu terus maka Hobin lah yang akan mati. Ji-hyuk bertanya apakah uang sepenting itu sampai membuat Hobin sejauh ini. Namun itu semua bukan demi uang. Taihun yang mengetahui jika Hobin menggunakan ruangan sempit agar dirinya tidak bisa menggunakan gerakan kaki. Sebagai petarung yang sangat kuat dan bahkan pernah juara, tentu saja Taihun meremehkan Hobin. Dan ya lagi-lagi Taihun kembali menggunakan back kick. Namun di sini secara tiba-tiba Taihun dan Ji-hyuk terkejut karena ternyata Hobin melompat dan menggantung menggunakan tiang pintu. Dia lalu melompat ke tubuh Taihun dan membantingnya ke lantai. Dengan penuh keyakinan Hobin berteriak bahwa dirinya akan berhasil. Dia nampak mengunci leher Taihun untuk membuatnya pingsan. Mongsun yang kembali menonton merasa itu berbeda dari yang tadi. Dia merasa kuncian Hobin kali ini sangat sempurna, yang mana nama kuncian itu adalah baseball choke. Bagi Taihun yang udah bertaruh, Hobin lemah dari dirinya jadi terasa menyenangkan dan membuatnya seru.
Tinggi badan Hobin yang tak sampai 170 cm, beratnya yang entah sampai 50 kg atau tidak. Tentu saja Hobin hanya sebatas mainan Tae-hun untuk memuaskan hasratnya, tapi mainan itu membuatnya tak berdaya dan dipermalukan. Sama seperti dulu, yang mana saat itu Tae-hun merasa batasnya dan merasakan kekalahan untuk yang pertama kalinya. Momen saat bertarung merasakan kemunduran yang tak terlupakan. Di sini Tae-hun nampak melakukan type out, yang mana bagi petarung itu adalah momen yang paling memalukan. 自らの敗北を認めもういいってお前外そして素人である Ji-hyuk yang menyuruh Hobin untuk berhenti karena itu bisa membunuh Tae-hun. Namun seperti yang Samdak bilang bahwa pertarungan berbeda dengan kontes bela diri di atas ring. Jadi jangan sampai lengah hingga lawan tak sadarkan diri. Setelah melancarkan baseball choke, mereka harus menghitung sampai 10. Karena jika mereka tak bisa menyelesaikan itu, maka lawan pasti akan bisa bangun kembali. Dan ya akhirnya di sini Hobin berhasil membuat Tae-hun modar, guys. Melihat itu para penonton tentu tak percaya Hobin bisa menang melawan seorang petarung yang mustahil dia lawan. Singkat cerita, setelah Tae-hun kembali siuman, yang mana di sini Hobin tak membiarkan Tae-hun begitu aja. Dia berusaha membuat Tae-hun kembali sadar, dan ya tanpa mereka sadari Tae-hun udah sadar dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Melihat itu mereka berdua malah ketakutan. Tae-hun lalu mencekik leher Hobin, namun Hobin berkata jika dirinya itu cuma khawatir terhadap Tae-hun. Bahkan Hobin juga mengembalikan jam tangan Tae-hun yang terjatuh. Dia merasa jam itu sangat penting bagi Tae-hun, oleh karena itu Hobin memungutnya. Meski agak terkejut, Tae-hun lalu menghajar Hobin dan pergi dari sana. Karena dirinya yang kalah, jadi dia tidak akan mengambil channel milik Hobin. Namun jika Hobin muncul lagi di hadapannya, maka dirinya tak akan mengampuninya. 危ないとこだった行くのやめような Melihat Hobin yang sangat berkeringat, Hobin yang bertanya bagaimana cara mengatasinya karena cewek tak suka bau keringat. Ternyata mereka malah mempromosikan barang dong, malah iklan anjir. Bisa-bisanya gitu guys, udah babak belur masih sempat-sempatnya melakukan iklan. Lanjut, singkat cerita setelah berhasil melakukan adegan iklan, di malam harinya tugas selanjutnya adalah tugas editor, yang mana Gaul nampak mengedit video pertarungan antara Hobin versus Tae-hun, yang mana di sini Gaul sempat merasa khawatir melihat pertarungan tadi. Dan ya hingga akhirnya selesai tuh Gaul mengedit dan menguploadnya, yang mana video mereka itu tembus 3 juta view. Hobin berterima kasih pada semua penontonnya karena sekarang subscribernya udah meningkat menjadi 190k. Di keesokan harinya di sekolah, Ji-hyuk senang karena editan Gaul membuat video mereka menjadi semakin lebih keren. Bahkan penonton mereka juga semakin meningkat. この動画が刺激を Dan yap, situlah akhir dari anime Kenka Dokugaku episode ke-8. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.